ini hanya sebagai contoh aja. Mungkin cuma hanya semacam apa konten kecil ya walaupun mungkin itu juga masih banyak kekurangan tapi kita lihat memang niatnya baik dan tulus Ustadz Maulana. Tapi bicara masalah tentang baca surah Al-Fatihah ini banyak juga kalau misalnya selain orang lagi di kubur, mungkin juga kalau kita selesai sholat doain orang tua kita, biasanya kita kirim Al-Fatihah. Nah katanya yang saya pernah dengar ini katanya meringankan siksa kubur dan bahkan bisa mengirim pahala buat orang yang kita sayang yang sudah meninggal. Nah ini bagaimana penjelasannya mungkin bisa dijelaskan supaya kita lebih paham nih Ustadz. Tafadhol waktunya. Makasih izin Ustaz Sam, izin Ustaz Ahmad kan. Masya Allah, tabarakallah. Senang rasanya. Ustaz Ahmad Fadil ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 6 Jumadil awal hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan 15 Jumat menuju bulan Ramadan. Dan kalau Rasulullah kan 6 bulan sebelum Ramadan udah menyambutnya. Nah, jadi tinggal 4 bulan mudah-mudahan kita mendapatkan berkah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makasih banyak tim Islam Tindak hari ini membahas tentang surah Al-Fatihah. Semua jamaah yang di rumah pasti hafalkan surah Al-Fatihah. Dan tadi sudah jelaskan bahwa Al-Fatihah adalah Ummul Quran, Ummul Kitab yang menandakan bahwa Al-Fatihah itu di dalamnya mengandung banyak kemuliaan. Bahkan kita disunatkan membaca apa? Amin setelah membaca Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Tuh. Disunatkan bacaan amin. Bahkan ketika kita dalam sholat, bahkan di luar sholat baca amin lah. Ketika sudah baca surah Al-Fatihah. Berarti surah Al-Fatihah adalah doa. Berarti kita bisa berdoa dengan menghadiahkan bacaan surah Al-Fatihah buat orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Sebagai doa, sekali lagi, sebagai doa. Apalagi kalau kita niatkan tadi, sebagaimana tadi jelas Ustaz Sam bahwa Al-Fatihah itu satu Al-Quran. Bahkan kalau kita bacakan surah Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal, berarti seakan-akan kita menghatamkan Quran buat almarhum. Itu luar biasa. Makanya simple, padat dan berisi. Itulah surah Al-Fatihah. Ringkasan mukaddimah itu luar biasa. Makanya apa salahnya kita menghadiahkan surah Al-Fatihah buat orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah gimana kalau kita menghadiahkannya buat orang yang di dalam kubur. Apakah menambah pahala? Jawabannya iya. Sekali lagi, bagus. Apakah menambah pahala? Karena kita berbicara pahala, maka pahala itu nyampe. Kalau amal nggak mungkin. Karena kalau orang sudah meninggal, terputus amalnya. Apa itu amal? Perbuatan, ucapan, pikiran, perbuatan, semangat. Itu amal. Tapi pahala hasil. Hasil dari amal, hasil dari perbuatan. Jadi ketika orang menghadiahkan hasilnya, jawabannya boleh. Jadi bukan amal saya kasih, enggak. Tapi yang disebut di sini pahalanya. Sekali lagi, pahalanya. Tuh 2, 3. Pahalanya. Pahalanya bacaan surah Al-Fatihah saya hadiahkan buat pahalanya, bukan amalnya. Karena amal tidak mungkin. Karena amal itu ada amalan perbuatan, perbuatannya ada bacaannya, tapi ada kedua-duanya. Ada biaya juga. Harus ada pakai biaya. Zakat, haji, itu pakai biaya. Tapi zakat haji itu bukan hanya biaya, tapi perbuatan. Jadi ada ibadah. Tapi kalau ini, maaf saya katakan pahalanya. Lalu terima kasih banyak kalau orang datang ziarah kubur, apa bacaannya? Minimal assalamualaikum ya ahlal kubur. Berarti kita mendoakan kan? Berarti boleh saja kita menggunakan surah Al-Fatihah untuk kita doakan kepada para penghuni kubur. Kita hadiahkan buat mereka. Sebagai apa? Bentuk cinta, bentuk harapan, bentuk perhatian. Masya Allah. Tapi memang benar nih Ustadz ya, nggak semua orang itu kadang kalau kita lihat dia bisa membacakan doa dengan bahasa Arab di kubur kan gitu buat orang tuanya. Tapi Allah udah kasih kemudahan. Dengan apa? Mewakili dengan surah Al-Fatihah, udah yakin orang tuanya dapat pahala. Karena Al-Fatihah itu seolah-olah rangkuman dari seluruh Al-Quran. Ini Masya Allah luar biasa ilmunya. Jazakallah khairan kasiran, makasih banyak guru kita Masya Allah.
Allah Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya buat jamaah yang ada di rumah. Pernah nggak mendengar kalau surah Al-Fatihah ini kata